Berapa banyak teman-teman mikir negatif yang membuat hidup tidak happy hari ini? Entah mengkhawatirkan sesuatu, mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Itu. Ya. Coba kita evaluasi dulu tentang mengendalikan pikiran. Itu. Ya. Banyak sekali loh orang-orang yang menderita sampai asam lambungnya naik, sampai banyak penyakit degeneratif karena terombang-ambing oleh pikiran sendiri. Gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah bisa mengendalikan pikiran, maka hidup jauh lebih tenang. Gitu. Jadi ketika pikiran bisa dikendalikan, bahkan bisa di titik diam, teman-teman tidak akan ada keterikatan apapun. Ketika tidak ada keterikatan apapun dalam kondisi hening, maka akan muncul namanya kedamaian. Gitu. Jadi teman-teman ketika pikiran sudah bisa dikendalikan, dia diam, damai. Nah, dari situ tadi ada yang nanya juga bagaimana pikiran dan intuisi. Nah, kalau intuisi itu ketika pikiran sudah diam, dia bisa muncul. Itu. Nah, setelah memancarkan kedamaian, besok teman-teman saya bersamai supaya energi diri ini dicintai uang. Supaya energi diri ini menjadi wadah yang bagus untuk uang datang. Termasuk ada bonus law of assumption. Jadi saya berikan sugesti ke bawah sadar terkait law of assumption. Bagaimana kita mengasumsikan diri supaya dicintai uang dalam bentuk kata-kata. Gitu. Nah, itu kalau memancar di bawah sadar, membenahi vibrasi teman-teman, bisa memperbaiki tadi sebelum menarik uang, tempat uangnya vibrasi kita baik. Karena kalau kita ini sudah dicintai uang, pribadi kita, energi vibrasi kita dicintai uang, kita sudah nggak perlu ngejar lagi kok. Serius teman-teman. Anda tidak akan pernah mengejar lagi kalau diri Anda sudah dicintai. Sama seperti kayak teman-teman tuh kalau menjadi pria idaman gitu ya, nggak perlu ngejar cewek, pasti dikejar-kejar cewek gitu. Pasti itu. Sama, ada seorang wanita yang ketika bisa memancarkan inner beauty, Anda sangat menyejukkan dan sebagainya, ada yang dikejar-kejar cowok. Diri juga sama dengan uang gitu. Everything is energy, teman-teman. Semua benda bervibrasi, bergetar. Oke, yang mau tanya-tanya terkait yang lain juga boleh, seputar meditasi juga boleh ya. Meditasi money magnet. Kapan lagi menjadi magnet uang gitu loh. Karena saya sudah pensiun untuk ngejar-ngejar uang. Ternyata enak gitu. Nggak harus ngejar-ngejar, tapi kita yang dikejar. Makanya ketika kita sudah dicintai oleh uang, kita tidak perlu mengejarnya lagi. Uang yang akan mendatangi kita, yang antri mendatangi kita. Salah satunya adalah SK-nya kehidupan, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin atas segala bumi dan isinya. Uang ini juga termasuk bumi dan isinya. Artinya masa pemimpin ngejar-ngejar uang sih gitu. Kebalik dong gitu. Setelah acara meditasi langsung pada pulang, biasanya banyak yang ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya. Ada yang tanya-tanya juga, ngobrol-ngobrol. Tandanya kita sudah jadi money magnet apa? Tandanya sudah tidak ada perasaan ngoyo untuk ngejar uang. Gitu. Tandanya seperti itu. Lalu kemudian, uang itu mudah datangnya. Ada beberapa pintu rezeki tak terduga yang mulai dibukakan. Kan banyak sekali orang-orang yang hanya fokus pada rezeki yang terduga. Padahal ada rezeki-rezeki yang tak terduga. Nah, kalau sudah dicintai uang, bisa jadi teman-teman tuh dapat rezeki tak terduga. Nggak nyari, nggak ngejar, kok tiba-tiba dapat. Entah dapat bonus, entah menang undian, entah ada saudara yang ngasih. Banyak kejadian yang tiba-tiba kok uang mudah ya gitu. Nah, itu salah satu contoh indikator bahwa sudah dicintai uang, sudah menjadi magnet uang. Tanda-tanda awalnya seperti itu. Salah satu sikap dicintai uang itu teman-teman vibrasinya power, ya, tenang, damai, penuh sukacita gitu ya. Jadi sudah bisa melampaui cemas, khawatir, takut, panik. Ya, karena saya pernah juga konsultasi ke guru spiritual saya juga. Waktu dulu saya juga diundang meditasi bersama. Beliau minta saya untuk ajak teman-teman karena dari luar kota ya, di Jakarta. Saya bilang, "Mam, teman-teman belum bisa hadir, banyak yang finansialnya belum pulih itu.
Kemudian guru spiritual saya mengatakan bahwa iya, mereka masih dominan di khawatir, cemas. Mereka masih mengkhawatirkan uang sehingga uang nggak mau datang gitu. Atau misalkan datang pun cepat pergi, atau misal datang nggak banyak. Jadi sikap-sikap yang disukai uang salah satunya adalah ketenangan, kedamaian. Nah, kebanyakan orang itu kan nggak damai karena nggak mampu mengendalikan pikiran. Ya, Kak Motik, semenjak kenal Om Bimo saya lebih enteng, memang lebih tenang. Ya, terima kasih. Teman-teman perbaiki circle ya. Jadi kalau teman-teman udah tenang, udah happy, perbaiki circle. Jangan sampai terlalu lama mendekat dengan orang yang toksik. Karena kalau teman-teman sudah vibe-nya sudah bagus, lalu teman-teman berlama-lama dengan orang toksik, maka energinya akan kesedot. Ya, waspada lintah energi ya, lintah energi atau sampah energi gitu. Cara lepas dari rasa bersalah ya dimaafkan. Gitu, kalau merasa bersalah dengan diri ya dimaafkan. Ya, boleh mengenang masa lalu tapi jangan tinggal di dalamnya. Gitu, karena merasa bersalah itu kalau dominan itu bahaya. Karena kalau ditambahin 3 perasa, misalkan merasa bersalah, merasa malu, lalu putus asa, itu ujung-ujungnya bisa sampai bunuh diri. Vibrasi yang paling low kan 3-nya itu ya. Jadi merasa bersalah itu kecuali orang lain, harus ada diri yang dimaafkan. Anda harus mampu memaafkan diri Anda. Yang terjadi kelas lain selain JTA ada Happy Hockey, nanti juga ada sedang saya rancang Happy Hockey Love. Jadi Happy Hockey Love ini untuk yang pengen narik jodoh, untuk yang pengen memperbaiki hubungan dengan pasangan, makin mesra lagi, makin harmonis lagi, bisa. Ya, untuk memperbaiki hubungan cinta dengan metode-metode hipnosis. Ya. Terus ada juga Happy Hockey Parenting buat mendidik anak, karena banyak sekali yang kewalahan mendidik anak, banyak sekali yang anaknya kecanduan ini, kecanduan itu, nggak bisa diatur. Banyak sekali orang tua yang stres dengan anaknya. Jadi saya terpanggil juga supaya anak berkurang menjadi korban ketidakmengertian orang tua. Gitu. Karena ketika ketemu offline kadang banyak yang menceritakan, mengeluhkan anaknya. Ya, anak akan jadi apa tergantung program dari orang tua kan gitu. Contoh nih, Anda sekarang ini, mohon maaf ya, ini kita evaluasi sedikit tentang salah didikan orang tua zaman dulu. Banyak orang ketika sudah dewasa, sudah besar, ketika ada masalah, yang disalahkan pasti orang lain dan cenderung balas dendam. Betul nggak? Karena pada saat kecil, ketika ada yang kesandung pintu, kejedot pintu, yang disalahin siapa? Pintunya kan? Pintunya nakal ya gitu. Habis itu diajarin apa? Balas dendam, pintunya dipukul. Nih, pintu rasain gitu. Itu secara tidak langsung mendidik seseorang, kita-kita yang sudah besar ini, ketika ada masalah siapa yang salah? Bagaimana membalasnya biar jerah? Itu salah satu contoh salah didikan.